461, episode 87 The Heart of Steel 3. Diupload oleh Baca Suara. Jika Anda benar-benar membutuhkan sumber listrik, mengapa kita tidak bertukar dongeng? Kami dapat menyediakan Anda dengan fabel yang dapat berfungsi sebagai pengganti yang bermanfaat. Petik 2. Aku sudah bilang untuk kembali. Seperti yang saya pikirkan, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Jika itu hanya tentang menggunakan Yi Hyun-seong sebagai sumber listrik, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menolak tawaran saya. Maaf, tapi kita harus membawa jiwanya kembali bersama kita. Skenario akhir akan segera dimulai. Artinya, ini bukan saatnya bagi kita untuk mengkhawatirkan kesejahteraanmu. Petik 2. Fabel, Raja Iblis Keselamatan, telah mulai bercerita. Saya melepaskan status saya, menyebabkan Master of Steel untuk berbicara dengan sedikit bingung. Kamu berani menentangku di dalam. Ditemani oleh Su Cucucut. Kebisingan, percikan api meledak di dalam ruang audiensi. Master of Steel adalah konstelasi kelas fabel, tetapi ketika statusnya akan. Aku sudah bermurah hati dengan menerima banyak, tetapi kamu. Hampir di tingkat yang sama dengan konstelasi Midgard. Kududududu. Seluruh planet ini tampaknya menggeliat dengan keras seperti hati yang mengulangi tindakan berkontraksi dan rileks. Han Suyong menatapku dengan kulit pucat. Apakah kamu gila, Kim Dokja? Kenapa kamu mencoba bertarung insi? Saya mulai melepaskan dongeng berikutnya. Great Fable, Demon World Spring, telah mulai mendongeng. Fabel hebat, obor yang menelan mitos, telah mulai bercerita. Dongeng-dongeng hebat utama memulai dongeng mereka dan ruang penonton bergetar seolah-olah itu akan runtuh pada saat tertentu. Saya melangkah melintasi lantai yang goyang dan berjalan maju. Master of Steel berteriak. Mundur, jika tidak, aku akan. Yup, pikir juga. Ada banyak kesempatan untuk menaklukkan saya, namun, Tuan Baja, ini hanya mengeluarkan peringatan berulang kali tanpa benar-benar melakukan apapun. Itu seperti berurusan dengan singa pengecut. Aku berjalan lurus melalui topeng dan maju ke depan untuk mencapai dinding paling belakang ruang audiens. Master of Steel meneriaki saya, tetapi saya mengabaikan semuanya dan hanya meninju dinding, keras. Pada saat berikutnya, topeng perak yang melayang-layang seperti hologram menghilang. Dengar, monyet. Dan saya bisa melihat seekor monyet melalui lubang terbuka lebar di dinding, menggigil ketakutan. Di mana, Master of Steel, yang asli? Beberapa saat kemudian, kami berhasil mendapatkan beberapa informasi berguna dari monyet. Han Suyong berbicara lebih dulu. Oke, jadi, Master of Steel, tidak ada di sini. Petik 2. Jika kamu melakukan ini, Master of Steel, akan. Matikan suara yang sebenarnya, sekarang. Itu bahkan tidak terdengar seperti suara sejati yang tepat. Petik 2. Petik 2. Mungkin memaafkanmu, kata monyet yang sekarang sedih. Kemungkinan besar monyet ini adalah Antek, Master Baja, yang sebenarnya. Saya tidak yakin mengapa, tetapi pria kecil ini bertindak seperti rasi bintang di tempat ini untuk beberapa alasan. Tunggu, apakah kamu yang mengirim semua pesan tidak langsung itu sampai sekarang? Ya, itu benar. Namun, aku secara akurat menyampaikan niat Tuan Bajanim. Petik 2. Kamu, menyampaikan, niatnya. Pertanyaan saya mendorong pandangan monyet untuk beralih ke sudut ruang audiensi. Disitulah kami bisa melihat altar dengan steel sword yang ditikam ke permukaannya menyerupai salib. Aku menatap bagian luar pedang dengan lebih dekat. Sekarang biasanya, aku bisa mendengar niat Tuan melalui altar itu. Tapi akhir-akhir ini, pesan darinya telah berhenti tiba, dan... Petik 2. Saya menjangkau ke steel sword. Aku merasakan sentakan tersentak ketika aku menyentuhnya. Saya pernah mengalami sensasi seperti ini sebelumnya. Meskipun sangat pingsan, itu adalah sensasi yang sama yang saya rasakan ketika saya bertemu dengan garis dunia yang berbeda. Yang berarti bahwa, Master of Steel, adalah eksistensi dari garis dunia lain. Tapi, itu tidak mungkin. Sejauh yang saya tahu, Master of Steel, adalah Tinwood Mandari, Wizard of Oz. Mungkinkah orang lain telah menggunakan pengubah konstelasi itu? Sementara aku merenung di dalam pikiranku, Han Suyong bertanya pada monyet. Apakah keadaan celaka planetmu ada hubungannya dengan itu? Petik 2. Yah, sebagian saja, ya. Tetapi mengabaikan pemeliharaan juga berkontribusi pada masalah ini. Lagi pula, setiap dongeng pasti mandek. Sudah lama sekali sejak sihir menghilang dari, begitu. Apa kau benar-benar tahu berapa umur dongeng dari tempat ini? Petik 2. Tidak tahu. Turis tidak datang ke lagi. Sudah lebih dari 3 tahun sejak terakhir kali jumlah pengunjung rata-rata bulanan mencapai 2 digit. Petik 2. Mata monyet itu diwarnai cahaya kenang-kenangan yang samar-samar. Seolah-olah dia sedang mengingat masa kejayaan dahulu kala atau sesuatu. Sekali waktu, adalah taman hiburan nomor 1 di... Petik 2. Jong Huiwon mengerutkan kening dalam-dalam. Aku tidak ingin mendengar hal seperti itu. Jadi, apakah Anda akan mengembalikan jiwa Hyun-seong Si atau tidak? Petik 2. Ya, itu agak. Kenapa tidak? Seluruh alasan mengapa kita berhasil mempertahankan angka kehadiran 2 digit adalah karena, Yi Hyun-seong, itu sebabnya. Apa yang kamu bicarakan?
Monyet itu sangat ragu sebelum menjawabnya. Pernahkah kamu mendengar berita bahwa akhir-akhir ini, kekuatan semua dongeng besar sedang menurun? Kekuasaan dongeng besar menurun. Ini bukan hanya. Banyak fabel yang merupakan fabel besar telah memasuki jalur stagnasi yang mirip dengan situasi. Petik 2. Tapi kenapa? Sebuah fabel tertentu yang muncul belakangan ini telah mulai memakan persentase fabel lainnya, Anda tahu. Monyet itu mengangkat kepalanya dan dengan mata penuh kebencian, mulai memelototiku. Aku berbicara tentang dongeng rakyat. Sebagai kesimpulan, kami mendapatkan sesuatu dari kunjungan ke Emerald Castle. Monyet memberitahu kami ini. Kamu bisa mengambil Yi Hyun Seong. Sebagai gantinya, tolong bantu kami dengan iklan. Kami bertanya bagaimana kami bisa melakukan itu, dan dia menjawab seperti ini. Anda akan mengetahui kapan Anda sampai di tempat Yi Hyun Seong saat ini. Dan itulah alasan mengapa kami, trio ini, berdiri di tempat khusus ini. Di kejauhan, kita bisa melihat kincir raksasa yang tidak lagi berfungsi seperti korsel kuno yang sudah tua. Itu adalah pemandangan stereotip dari taman hiburan yang bangkrut. Kurang dari tidak ada Wizard di Oz lebih besar dari. Tampaknya itulah nama taman hiburan ini. Di satu sisi, itu terdengar agak keren. Masalah saya adalah dengan apa yang tertulis di bawahnya. Kurang dari namun, kami memiliki Yi Hyun Seong lebih besar dari. Pusat pengalaman memori, Yi Hyun Seong sekarang terbuka. Temukan jiwa Yi Hyun Seong yang tersembunyi di suatu tempat di pusat pengalaman untuk memenangkan hadiah keren yang telah dipilih sebelumnya. Titik. Apa artinya ini? Kami menuju ke loket tiket untuk menemukan daftar harga yang menunggu kami. Asterisk tiket masuk 4.000 koin. Asterisk tiket gratis diskon 50%, 3.000 koin. Ini pada dasarnya memberitahu kita untuk membeli kartu pas gratis. Karyawan loket tiket bertanya kepada kami. Berapa banyak? 3.000 koin per inkarnasi. 60.000 untuk sebuah konstelasi. Titik. Apa aku salah dengar tadi? Saya menjadi bingung setelah menerima diskriminasi kejam seperti itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Tapi kemudian, Jong Hui Won tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arahku. Ini dianggap sebagai pengeluaran perusahaan, kan? Lagi pula kita ada di jam. Petik 2. Petik 2 titik. Tentu saja. Beri aku satu untuk inkarnasi. Dia tanpa ragu menggesekkan kartu pengeluaran perusahaan dan langsung memasuki pusat pengalaman memori. Aku tetap linglung, sementara Han Su-yong melangkah melewatiku. Maaf, satu lagi incar. Tunggu sebentar. Ada apa sekarang? Ada kategori diskon khusus. Saya menunjuk pada pemberitahuan kecil di sebelah daftar harga. Asterisk kupon diskon Constellation X inkarnasi pasangan, kini tersedia. Asterisk ini adalah kupon diskon pasangan spesial yang dirancang untuk sponsor yang berkunjung bersama inkarnasi mereka. Buat kenangan baru yang indah dengan inkarnasi Anda dan nikmati waktu bersama yang manis dan santai. Han Su-yong selesai membaca pemberitahuan itu dan berbalik untuk menatapku. Aku mengangguk, yang mendorongnya untuk bertanya. Apakah kamu akhirnya kehilangan itu? Bahkan jika kita memiliki cukup koin, aku tidak punya cukup uang untuk dihabiskan di tempat ini. Dia memelototiku dengan mata mendidih, dan seolah menghitung sesuatu di kepalanya, dia menghitung dengan jari-jarinya sebentar, dan akhirnya mengalihkan pandangannya antara daftar harga dan aku. Akhirnya, dia menghela nafas dengan megah dan bertanya. Baik, apa yang akan Anda berikan kepada saya sebagai imbalan? Petik 2. Petik 2 titik. Apa yang kalian berdua lakukan? Jong Hui Won menemukan Han Su-yong dan aku, dan mengatakan itu dengan cemas. Tapi, itu bisa dimengerti. Karena, kami berdua memakai ikat kepala serigala yang identik sekarang. Item yang berlaku tidak dapat dilepas saat berada di dalam Memory Experience Center. Tolong tunjukkan ikatan dekat yang Anda bagikan dengan inkarnasi Anda dengan rasi bintang lain. Han Su-yong menjawabnya dengan suara yang tak tahu malu. Saya bekerja paruh waktu di industri kencan. Ayo cari Hyun Seong Si dulu, iya. Menurut monyet itu, jiwa Yi Hyun Seong harus berkeliaran di suatu tempat di pusat pengalaman memori ini. Tidak yakin mengapa dia berkeliaran di tempat ini, tapi kami memiliki sedikit waktu di tangan kami, jadi kami berjalan di sekitar pusat pengalaman memori dengan pikiran tenang. Saya bertanya-tanya apa sebenarnya tempat ini, dan kami segera mengetahuinya. Yi Hyun Seong lahir sebagai bayi yang sehat dan besar dengan berat 5,4 kg. Yi Hyun Seong, 5 tahun, menyelamatkan seorang teman dari pengganggu. Disinilah kita bisa mengalami hidupnya. Hanya mereka yang memegang free pass yang bisa masuk. Pengalaman kamar itu akan dimulai setelah kamu masuk. Akankah kamu masuk? Apakah ini berarti kita akan mengalami perasaan bayi yang baru lahir? Siapa sih yang mau membayar uang untuk mengalami hal seperti itu? Petik 2. Taman bertema ini tampaknya mirip dengan taman hiburan umum. Kita bisa memasuki pusat pengalaman individu untuk mengalami kehidupan Yi Hyun Seong baik melalui matanya atau seseorang di dekatnya. Jong Hui Won angkat bicara. Kurasa kita benar-benar menjadi terkenal akhir-akhir ini. Seseorang bahkan datang dengan hal seperti ini juga. Petik 2.
Petik 2. Aku agak penasaran tentang yang di sana. Kami menjadi benar-benar terpesona dan mempelajari berbagai bagian kehidupan Yi Hyunseong. Rasanya seolah-olah saya benar-benar menjadi rasi bintang. Tunggu, aku benar-benar rasi bintang, bukan? Yi Hyunseong, 17 tahun, gagal dalam pencariannya untuk cinta pertamanya. Jong Hui-won menatap pusat khusus ini tanpa mengatakan apa-apa. Jadi, saya tentu harus bertanya. Petik 2. Apakah kamu berencana untuk masuk? Tidak. Kami terus mencari Yi Hyunseong. Jiwanya mengeluarkan reaksi fabel yang unik. Dan kita pasti bisa merasakan reaksi tertentu di dekatnya, tetapi Yi Hyunseong bertemu dengan hakim yang menghancurkan kejahatan. Setelah berjalan sebentar, kami menemukan beberapa pusat pengalaman yang terkait dengan baja murni Yi Hyunseong. Dengan hakim yang menghancurkan kejahatan, dia. Langkah Jong Hui-won secara bertahap bertambah. Kami dengan rajin mengikutinya. Namun, kami masih tidak bisa merasakan kehadiran Yi Hyunseong. Kami melihat-lihat deretan pusat pengalaman dan berbalik untuk pergi, tetapi menemukan seseorang yang tak terduga di belakang kami. Bukan orang yang kita cari. Jusi. Petik 2. Itu Yi Ji-hye mengenakan ikat kepala rubah. Petik 2. Dan mengapa kamu ada di sini? Yi Ji-hye memberikan penjelasan singkat setelah saya bertanya kepadanya. Bagian pertama dari kisah itu adalah tentang Yu Jung-hyuk, Yu Sang-ah, anak-anak, dan dia menuju pandai besi hanya untuk diberi tahu bahwa persediaan logam fabel telah habis. Bagian kedua adalah tentang bagaimana mereka berjalan-jalan kecewa hanya karena secara kebetulan menemukan tempat ini. Dan akhirnya, bagian terakhir tentang bagaimana mereka tidak bisa menang melawan anak-anak mengganggu mereka sehingga mereka membeli diskon keluarga untuk masuk. Diskon keluarga. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku menoleh ke belakang dan cukup yakin, Yu Jung-hyuk dan telinga rubahnya berdiri di sana. Dia mengalihkan pandangannya antara aku dan Han Su-yong sebelum mengeluarkan pertanyaan. Apakah kamu sudah mendapatkan kembali jiwa Yi Hyunseong? Kami datang ke sini untuk menemukannya. Selain itu, apa yang kamu lakukan di sini daripada mencari logam fabel? Petik 2. Pandai besi ditutup sementara. Tampaknya, pasokan logam fabel mereka sudah habis. Petik 2. Saya bisa menebak mengapa hal seperti itu terjadi. Mungkin itu terkait dengan melemahnya fabel besar. Saya melihat Yu Sang-ah melambaikan tangannya dari jauh. Saya juga melihat Shin Yuseng dan Yi Gilyong mengenakan ikat kepala yang mengingatkan saya pada sayap capung. Eoni, mari kita masuk ke dalam yang berikutnya. Yang itu. Ya ampun, yang itu sudah berusia lebih dari 18 tahun, kau tahu. Entah bagaimana, seluruh geng telah berkumpul sekali lagi. Saya pikir ini adalah yang terbaik. Karena sudah begini, mencari Yi Hyunseong bersama-sama bisa menyelamatkan kita dari masalah lebih lanjut. Saat itulah suara Jong Hui-won terdengar agak jauh. Semuanya, tolong datang ke sini. Kami buru-buru pergi ke sisinya. Dan disitulah kami menemukan pusat pengalaman tertentu dengan jumlah tanda peringatan yang sangat tinggi yang dipasang di luar dibandingkan dengan yang lainnya yang telah kami lihat sejauh ini. Asteris pusat pengalaman ini hanya dapat dimasukkan oleh orang yang berusia lebih dari 18 tahun. Asteris setelah mengalami kerasukan, Anda mungkin menderita kesedihan mental karena perawatan yang keras dan parah. Asteris perhatian harus dilakukan jika inkarnasi pria Korea Selatan ingin menggunakan pusat ini. Saya menatap kartu judul untuk Memory Experience Center dan berbicara kepada yang lain. Petik 2. Sepertinya kita menemukannya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Fabel yang membosankan dan bergerak lambat untuk Yi Hyunseong pasti bisa dirasakan dari pusat pengalaman khusus ini. Dia ada di dalam benda ini. Saya mengkonfirmasi kembali nama pusat pengalaman ini sekali lagi. Saya kehilangan shell karena kesalahan. Sirip.